Oke, untuk wawancara kedua ini saya bersama Ibrahim. Dia di K3, jadi mungkin ini masih agak relevan untuk pekerjaan. Gue jelasin dulu ya. Ini jadi alat untuk deteksi indikasi paparan asap rokok dari perokok aktif, pasif, dan juga non perokok. Nah, biasanya untuk perokok aktif itu nanti kayak pasti kan ada partikel-partikel yang masuk ke dalam. Nah, itu biasanya kan masuk ke aliran darah juga. Dan setelah itu tiap dia nafas itu pasti mengeluarkan partikel itu juga. Nah, karena itu aku buat alat seperti ini. Nah, nanti ada untuk pengontrolannya itu di Telegram ini. Untuk ini ada status. Kita cek dulu statusnya seperti apa. Nah, ini kan pakai WiFi internal atau hotspot. Sensornya namanya MQ7. Nah, itu untuk karbon monoksida. Ya. Nah, ini ada baseline. Ini kan angka dari sensornya, terus baseline, terus delta. Delta itu kayak selisih antara angka ini sama baseline-nya gitu. Nah, datanya juga masuk di Google Sheet. Nah, apa langsung mau dicoba? Coba. Berarti jadi gini. Tutup aja gitu. Yang kencang. Agak kencang ya, agak kencang. Biar masuk. Nah, sebelumnya kamu perokok atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Nah, nanti kita coba cek. Oh, jadi bisa buat ngecek. Iya. Nah. Oke, langsung Buat aja. tipe ini? Hah? Buat tipe aja? Iya. Bentar, ya, langsung tiup. Selama 10 detik. Gue dip terus. Iya, sambil kayak napas aja gitu lah. Nanti sampai muncul. Nah, udah muncul kan? Udah. Nah, ini kan tidak terindikasi paparan signifikan. Nah, habis pengetesan ini itu langsung kipasnya ini auto nyala. Ya, buat keluarin udara itu tadi. Gitu. Nah, tapi ini Google Sheet-nya ada gagal di situ nih. Dan nanti aku cek. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tapi ini hanya diagnosa awal ya, bukan medis. Tapi menurutmu alat seperti ini bermanfaat di mana? Di sektor apa? Kesehatan. Ya, maksudnya bisa dipakai di mana menurutmu? Bisa dipakai, menurut gue ya bisa dipakai buat deteksi awal orang, misalkan orang-orang yang olahraga yang mau MCU tuh biasanya. Oh iya. Kalau misalkan biasanya kalau orang-orang mau masuk kerja atau ke tempat-tempat yang high risk kan butuh MCU kan. Salah. Dan kebanyakan orang-orang tuh lanjutin yang tadi. Iya. Jadi kan menurut gua ini bisa dipakai di company kayak perusahaan kontraktor gitu, yang subkontraktor, buat pekerja-pekerjaan misalkan sebelum masuk pekerjaan itu, misalkan sebelum dia dikirim kemana atau ditempatin kerjaan yang high risk kan butuh MCU. Biasanya tuh kalau mau MCU sebulan sebelumnya mereka tuh persiapan. Nah, mungkin biar nggak biasanya tuh kalau misalkan MCU terus hasilnya negatif dan harus swab up lagi itu kan bakalan makan waktu sama makan biaya ya. Nah, mungkin ini bisa sih buat jadi ya kayak yang lu bilang diagnosa awal, biar pas MCU tuh udah benar-benar pas gitu, udah benar-benar fit. Tapi mungkin kedepannya ini mau masih butuh pengembangan sih. Pasti. Nah, menurutmu kalau ini packagingnya gue buat kayak udah proper, mungkin juga lebih kecil juga, harga berapa yang bisa kamu siapkan untuk kira-kira? Harga ya. Gue kurang tahu lagi kalau soal
HPA. Ya sebagai orang awam dah. Sebagai orang awam ya, buat Iya. alat detektor bisa. Kalau emang udah teruji validitasnya dan ya mungkin di 300 sampai 500 ribu kan. 300 sampai 500 ribuan. Kalau misalkan emang benar-benar valid dan emang itu ngebantu kita buat apa ya, biar nggak buang-buang waktu dan buang-buang uang, menurut gue itu Pesawat 223 silakan. MCU. Jalan pesawat 223 ada pemesanan nomor 1 silakan. Oke, terima kasih. Pesawat 2235